Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafira Salsabila Haryanto dari kelas 9B akan menjelaskan tentang suhu, pemuaian, dan kalor. Suhu adalah derajat atau tingkat panas suatu benda. Suhu dapat diukur menggunakan termometer. Termometer biasanya berupa sebuah pipa kaca sempit tertutup yang berisi zat cair dan memiliki skala. Macam-macam termometer: termometer zat padat, termometer zat cair, dan termometer gas. Cairan yang ada di dalam termometer berisi raksa atau alkohol. Alasan pemilihan raksa atau alkohol sebagai isi termometer yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Mudah dilihat karena raksa terlihat mengkilap, sedangkan alkohol dapat diberi warna. Daerah ukurannya sangat luas. Raksa min 39 derajat Celcius sampai dengan 337 derajat Celcius, dan alkohol min 114 derajat Celcius. Keduanya merupakan penghantar kalor yang baik. Keduanya mempunyai kalor jenis yang kecil. Skala dan termometer: termometer Celcius, termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, termometer Kelvin. Skala standar internasional adalah skala Kelvin. Pemuaian merupakan bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Pemuaian tersebut bisa terjadi pada zat-zat yang cair, padat, dan juga gas. Besarnya pemuaian zat sangat tergantung pada ukuran benda pertamanya, kenaikan suhu, dan jenis zat. Efek pemuaian zat tersebut akan sangat bermanfaat dalam suatu pengembangan di berbagai ilmu dan juga teknologi. Jenis-jenis pemuaian. Pemuaian terbagi menjadi 3 jenis, diantaranya sebagai berikut. Pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan jenis pemuaian yang terjadi pada suatu benda, contohnya rel kereta api, kabel listrik, dan juga bingkai jendela. Lalu pemuaian pada suatu zat padat dibedakan jadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Pemuaian panjang. Pemuaian panjang merupakan bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor. Contohnya, benda yang hanya mengalami pemuaian panjang adalah kawat kecil yang panjang sekali. Pemuaian luas. Pemuaian luas merupakan bertambahnya ukuran luas suatu benda karena menerima kalor. Contoh benda yang mempunyai pemuaian luas yaitu jendela kaca rumah. Pemuaian volume. Pemuaian volume merupakan pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume yaitu seperti kubus, air, dan juga udara. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair ini tidak melibatkan muai panjang atau muai luas, tapi cuma dikenal sebagai muai ruang atau muai volume saja. Jadi, semakin tinggi suhu yang diberikan pada zat cair, maka akan semakin besar juga muai volumenya. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tapi setelah dipanaskan volumenya jadi beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Titik pertemuan antara wujud cair, padat, dan gas disebut dengan triple point. Pemuaian zat gas. Gas mengalami pemuaian saat suhunya bertambah dan akan mengalami penyusutan kalau suhunya menurun. Pemuaian zat gas ini terbagi menjadi 3 macam, diantaranya yaitu pemuaian gas saat isoternal. Contohnya, saat akan memompa untuk mengisi angin pada ban sepeda, awalnya akan terasa ringan ketika diangkat, tapi lama-kelamaan akan jadi semakin berat. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku
hukum Boyle yang menyatakan kalau gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan PV sama dengan tetap atau P1 V1 sama dengan P2 V2. Keterangan P sama dengan tekanan, volume V sama dengan volume. Pemuaian gas saat isobarik. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Dalam bentuk persamaan bisa dituliskan sebagai berikut. V1 atau T1 sama dengan V2 per T2. Keterangan V sama dengan volume, T sama dengan suhu. Pemuaian gas saat isokorik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle Gay-Lussac, yaitu kalau volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Hukum ini dirumuskan seperti berikut. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Keterangan P sama dengan tekanan, T sama dengan suhu. Konsep pemuaian zat. Pemasangan kaca jendela, pemasangan jaringan telepon dan listrik, pemasangan sambungan rel kereta api, dan pemasangan bingkai besi pada roda pedati. Contoh soalnya seperti kalor. Pengertian kalor. Kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Kalor biasanya dinyatakan dalam suhu. Dalam satuan internasional, kalor dinyatakan dengan joule. Satuan lainnya dinyatakan dengan kalori. Satu kalori didefinisikan sebagai banyak kalor yang diperlukan untuk memanaskan sebanyak 1 kg air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Kalor jenis. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diserap atau diperlukan oleh 1 gram zat untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis juga diartikan sebagai kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor. Masing-masing benda mempunyai kalor jenis yang berbeda-beda. Satuan kalor jenis ialah J per Kg derajat Celcius. Kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah jumlah kalor yang diserap oleh benda bermassa tertentu untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Satuan kapasitas kalor dalam sistem internasional ialah J per K. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.